Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selamat datang kembali dalam persekutuan dengan kasih Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita mau pujikan satu pujian bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita dalam setiap situasi di kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi, selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
terjatuh. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, naikkan pujian syukur bagi-Mu, sebab kebaikan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Saat ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal kita mau pegang teguh, kita mau imani dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya persilakan Ibu Gembala untuk memulai ibadah hari ini dalam doa pembukaan. Atas pemeliharaan Engkau yang indah sehingga saat ini, atas rahmat-Mu dan anugerah-Mu, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, bila mana
Hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Kami Tuhan serahkan Tuhan seluruh acara ibadah hari ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Marilah Tuhan Engkau mau urapi para hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan. Baik hambamu yang melayani pujian, yang melayani musik LCD, terlebih hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan memberikan urapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan hamba-Mu boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah Tuhan semua umat-Mu, agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan sampai akhirnya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, tetapi hanya kekuatan yang daripada Tuhan saja yang bisa menguatkan kita senantiasa. Di masa-masa yang gelap, di masa-masa yang sulit, biarlah Tuhan selalu menjadi kekuatan kita. Tuhan selalu menjadi penopang dalam kehidupan kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan dengan iman, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
bersama mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama datang kepadamu, dan kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu dengan memberikan keteguhan iman di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan pada masa-masa yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini, meskipun kami tidak dapat melaksanakan ibadah sebagaimana biasa, biarlah Tuhan akan tetap terus memberikan keteguhan iman kepada kami semua umat-Mu untuk terus mendekat dan melekat kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan pada selesainya hanya di dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan Ibu Gembala dan seluruh jemaat ikut berduka cita atas berpulangnya Ibu Pri. Biar keluarga boleh tetap teguh kuat di dalam Tuhan, tetap berpenghiburan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita semua anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan dengan judul di dalam gua. Ya, inilah kita semua saat ini. Ya, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita semua sekarang ini sedang bersembunyi. Ya, bersembunyi dari mara bahaya. Nah, oleh sebab itu mari kita akan bersama belajar kepada di dalam Alkitab kepada pemazmur yaitu Daud, ya. Bagaimana ketika dia mengalami ada ancaman di dalam kehidupannya sehingga dia harus bersembunyi di gua, ya. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 57. Kitab Mazmur pasal 57, satu perikop atau satu pasal ini, saya akan membacakannya. Diburu musuh tetapi ditolong Allah, untuk memimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan, miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa dan yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Nah, inilah mazmur atau pujian yang ditulis oleh Raja Daud, ya, ketika dia berada di persembunyiannya, ya. Pada waktu itu Raja Daud bersembunyi, ya, karena dia mendapatkan ancaman, ya. Kalau kita melihat di ayat 1 tadi, kita melihat dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Ya, jadi dia melarikan diri dan kemudian dia bersembunyi di dalam gua. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa
kita manusia itu perlu juga berusaha di dalam kehidupan ini. Jadi tidak boleh sembrono dalam kehidupan ini juga ya. Kalau ada bahaya kita harus bersembunyi seperti ditulis di dalam kitab Amsal ya, pasal 22 ayat 3. Di situ dituliskan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kita harus menjadi orang bijak ya dalam menghadapi situasi yang mengancam. Bahkan saat ini seluruh dunia, tidak hanya kita, bahkan seluruh dunia itu mengalami ancaman ya oleh bencana virus ini. Oleh sebab itu kita harus mengusahakan ya untuk kita itu terhindar dari malapetaka itu. Orang yang bijak itu dia akan menghindar dari malapetaka, tidak sembrono hidupnya. Ya. Jadi kalau orang banyak mengatakan enggak ada itu penyakit, enggak ada, tapi kita melihat buktinya itu bahwa banyak orang yang meninggal karenanya. Ya. Dan para ahli juga sudah memberikan pesan-pesan untuk kita mematuhi protokol kesehatan. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh orang bijak. Dia bersembunyi dari bahaya, dari malapetaka. Ya. Nah, kita melihat dari Daud tadi, dia melarikan diri dan kemudian dia bersembunyi di dalam gua. Tetapi tidak hanya itu ya, bagi orang percaya, ya, bagaimana kita menyikapi pergumulan dalam kehidupan ini. Tidak hanya sampai di situ, karena di situ pun apa yang kita usahakan ya di dalam dunia ini itu tidak sempurna. Seringkali kita mengalami keterbatasan. Ya. Di situ di dalam persembunyian pun Daud bisa ditangkap oleh Saul pada waktu itu, ya, yang menginginkan untuk membunuh dia. Ya. Demikian juga dimanapun kita bersembunyi, ya saat ini ya, musuh itu tidak terlihat. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita, perlu penolong yang lain dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Raja Daud menyikapi di dalam pergumulan kehidupannya, dia sudah berusaha secara jasmani, tetapi bagaimana untuk benar-benar hidupnya itu terselamatkan. Ya, kita melihat di dalam pujian yang dituliskan oleh Raja Daud ini, bagaimana Daud sebagai orang yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimanakah orang yang berkenan di hati Tuhan itu bersikap ketika menghadapi ancaman di dalam kehidupannya. Ya, itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 ya, bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat, kalau tadi mungkin ada kata-kata yang mungkin kita belum begitu sering mendengar ya, tentang kata sela. Sela itu jeda, jadi seperti nyanyi itu berhenti dulu, itu sela ya. Lalu ada miktam di sini. Miktam itu adalah jadi lagu yang dinyanyikan dengan suara yang lembut begitu ya. Jadi ini hanya untuk mereka yang menyanyikan saja ya. Tapi sama di dalam Alkitab tertulis di sini ya. Karena ini Mazmur adalah sebuah lagu ya, pujian kepada Tuhan yang ditulis dari kesaksian dari penulisnya, yaitu dalam hal ini Raja Daud ya. Di sini kita melihat bagaimana sikap Daud ketika menghadapi ancaman di dalam kehidupannya. Yang pertama yang perlu kita contoh adalah Daud ini datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Dia datang dengan kesungguhan hati. Kata kasihanilah, kasihanilah itu artinya dia itu dengan kesungguhan hati ya. Diulang itu menunjukkan kesungguhan hatinya yang sungguh-sungguh berharap itu hanya kepada Tuhan. Itu. Lalu
dikatakan sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Jadi tidak hanya dia ingin melindungi, menyerahkan tubuh jasmaninya itu di dalam tangan Tuhan, tetapi juga jiwanya. Jiwa itu bukan, kalau di dalam pengartiannya ya, jiwa itu dalam bahasa Sanskertanya itu benih hidup, ya benih kehidupan, jadi nyawa orang gitu ya. Lalu juga diartikan oleh filsuf itu bukan jasmani ya, itu artinya jiwa. Lalu juga ada yang mengartikan bukan jasmaniah itu yaitu pikiran dan kepribadian atau roh, akal itu ya. Kalau di dalam pengertian firman Tuhan, jiwa itu seringkali disamakan dengan pikiran, perasaan dan kehendak manusia, itu ya jiwa ya. Nah, jadi dia tidak hanya menyerahkan secara jasmania tetapi dalam hatinya, rohnya, nyawanya, hidupnya itu kepada Tuhan ya. Jiwanya, pikiran, perasaannya itu kepada Tuhan. Ya, seringkali bahwa masalah itu membuat kita merasa ketakutan, merasa galau, tidak ada damai ya. Oleh sebab itu Daud mengatakan di sini, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dia mau menyerahkan itu juga jiwanya, tidak hanya tubuhnya terlindungi itu ya. Nah, mari kita akan bersama belajar ya kepada Daud ya. Dalam menghadapi ancaman ya hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Yang mengartikan apa? Bahwa Daud itu menyatakan ya di dalam doanya ini kepada Tuhan, aku ini tidak mampu Tuhan, aku perlu Engkau. Dia mengumpamakan Tuhan itu seperti induk yang melindungi anak-anaknya dan dia mau berlindung kepadanya. Mari kita semua dalam menghadapi ancaman datang kepada Tuhan. Seperti Daud ini berlindung di bawah kepak sayapnya. Ya, di dalam perlindungan Tuhan. Jangan lari kemana-mana tetapi tetap berlindung. Dikatakan di sini sampai berlalu penghancuran itu. Jadi jangan khawatir, jangan bingung, jangan lari ke sana kemari ya, tetapi tetaplah di dalam lindungan Tuhan. Ya. Di situ kita akan tertolong di dalam kehidupan kita. Kalau anak ayam atau binatang itu keluar dari sayap induknya, dia bahkan mengalami bahaya ya. Tetapi kalau dia tetap ada di dalam sayap induknya, dia akan selamat. Ya. Dia akan selamat karena induknya itu yang akan berperang ya untuk dia ya, melindungi dia, untuk menjaganya. Ya, firman Tuhan juga mengatakan kita itu seperti biji mata Tuhan ya. Yang apabila kita ada di dalam Tuhan itu melindungi kepada kita. Oleh sebab itu biarlah kita berlindung kepada Tuhan sampai segala sesuatu itu berlalu ya. Nah, dan yang pertama selain datang kepada Tuhan, yang kedua bahwa Raja Daud ini percaya dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi dituliskan dia berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam ayat ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Ya, ayat ini menunjukkan apa? Bahwa Raja Daud ini pada waktu itu belum menjadi raja ya. Meskipun sudah diurapi menjadi raja tapi belum menjadi raja karena masih ada Raja Saul ya. Dia menyatakan ya bahwa Allah itu yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu adalah Allah. Ya. Dia mau berlindung kepada yang maha tinggi. Ya. Mari kita jangan berlindung kepada orang yang pandai atau kepada orang yang kuat atau orang yang kaya, tapi berlindunglah kepada yang maha tinggi. Ya. Yang terutama Tuhan. Ya. Dan dikatakan dalam kepercayaannya dia katakan kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Di sini dia mempercayai bahwa Tuhan itulah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Ya. Di dalam ayat yang keempat, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku.
Dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan pertolongannya dari atas dengan caranya, ya, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku salah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ya. Nah, di sini dia percaya bahwa Tuhan itu akan datang ya di tempat yang tinggi untuk memberikan pertolongannya dan menyelesaikan segala permasalahannya. Di dalam ayat yang ke-6, di dalam ayat yang ke-5 dituliskan, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Ini menunjukkan betapa gawatnya kehidupannya sebagai manusia ini. Seperti tidur di tengah-tengah singa yang begitu ganas ya, yang suka menerkam manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang yang tajam. Ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 Raja Daud mengatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dia percaya bahwa Tuhan itu Allah yang maha tinggi, yang kuasanya itu melebihi segala-galanya. Ya. Marilah kita juga mempercayai seperti Raja Daud ini. Dia mengatakan, Tuhan, tinggikan dirimu, nyatakanlah kuasamu, kemuliaanmu yang mengatasi seluruh bumi ini. Ya. Mari kita juga mempercayai Tuhan seperti Raja Daud ini mempercayai Tuhan. Di dalam ayat ke-7 mengatakan, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Jadi Daud dalam permasalahannya itu jiwanya pun tuh seperti ditundukkan. Seringkali kita mengalami masalah, jiwa kita juga lemah, runtuh, ya. Kita rasa tertekan, kita rasa tidak mampu berbuat apa-apa, itu ya. Rasanya jiwa kita juga menjadi ditundukkan, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kita. Di sini Raja Daud menyatakan bahwa ketika musuh-musuh itu membuat jerat, ya, tetapi mereka sendirilah yang akan terjatuh. Ya. Demikian juga kita tidak hanya musuh yang tidak kita lihat atau penyakit corona dan yang lainnya. Tetapi musuh-musuh yang beneran, misal kata orang yang memusuhi kita seperti Daud ini memusuhi kita. Kita melihat bahwa dia itu tidak melihat musuhnya ini. Demikian juga kalau kita menghadapi musuh, jangan kita melihat musuhnya. Kalau kita melihat musuh kita menjadi lemah. Seperti Daud ini, jiwa kita menjadi lemah. Ya. Tetapi ketika Daud ini mengalami masalah, kita lihat ketika dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia tidak melihat, dia tidak mengatakan, Tuhan, musuhku ini jahat kepadaku, ya, dihukum saja, dibunuh saja, tidak seperti itu, ya. Tetapi dia tidak melihat musuhnya, tetapi dia melihat Tuhan yang bisa menolong dia. Nah, marilah kita belajar kepada Daud ini, janganlah kita melihat musuh yang ada di depan kita yang membuat kita lemah, tetapi kita melihat Tuhan yang besar yang bisa menolong kepada kita. Nah, inilah pelajaran dari Daud ya. Yang pertama bahwa datang kepada Tuhan, dan kedua mempercayakan diri dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan. Dan yang kemudian yang ketiga yaitu di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 8 dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ya. Di sini menunjukkan apa? Bahwa Daud ini bersyukur kepada Tuhan meskipun dia belum melihat
pertolongan Tuhan, belum melihat mujizat Tuhan yang besar yang dia percaya Allah yang maha besar itu menolong dia. Tetapi dia sudah mengatakan dia mau bersyukur, dia mempersiapkan hatinya, dia mau menyanyi, dia mau bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dikatakan aku bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dia percaya bahwa kasih Tuhan itu besar sekali sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bahwa Tuhan itu Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kuat, yang seperti yang dia percayai. Ya, dia percaya hal itu, dia percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia mau bersyukur kepada Tuhan. Meskipun belum dilihat. Dia katakan, aku mau bermazmur, aku mau bangunlah hai jiwaku. Dia membangunkan jiwanya yang lemah tadi. Ayo bangun, mari kita juga seperti firman Tuhan menguatkan hati kita. Ya, kita percaya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia. Ya. Dan kita siap untuk menyanyi, bermazmur, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi ketika masih gelap, secepat mungkin, sedini mungkin, ya. Ketika Tuhan itu sudah membangkitkan iman kita, mari kita senantiasa mau beriman, bersyukur, memuji Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan itu akan menerbitkan terang pada waktunya nanti, ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan pertolongan, memberikan terang dalam kehidupan kita. Kita tidak akan terus di dalam kegelapan, tetapi Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa karena kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita dan Dia adalah Allah yang benar. Ya. Nah, inilah firman Tuhan yang diberikan bagi kita ya pada hari ini dalam menghadapi kegelapan dunia, dalam menghadapi ancaman-ancaman yang terjadi dalam dunia. Kita jangan melihat apa musuh kita, apa yang terjadi dalam dunia ini, tetapi kita melihat Tuhan kita yang besar. Kita mempercayai Dia dan kita mau naikkan syukur kepada Tuhan Allah kita, karena Tuhan itu bisa memberikan pertolongan bagi kita, karena Tuhan itu sangat mengasihi dan Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, yang sanggup. Marilah kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Tuhan, tinggikanlah dirimu, ya, mengatasi langit, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita serukan kepada Tuhan hal ini. Biarlah Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita semua anak-anak-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan pujian tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Ku rindu mulianya Tuhanku, ku rindu nyatakan Tuhanmu tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di antara umat-Mu Bapa. Haleluya.
sekian lagi pujian ini dan kita akan bersama menutup, kita akan bersama berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersama mengucap syukur Bapa dan bermazmur, biarlah kami terus bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Biar Engkau senantiasa dimuliakan Tuhan di muka bumi ini karena kebesaran-Mu, karena kesetiaan-Mu dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Amin Yesus, haleluya Tuhan. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, nyatakan Tuhan dirimu mengatasi langit. Engkaulah yang terbesar, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita nyanyikan lagi, tinggikan, biar kita mau menyembah Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Kami mohon Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa. Atasimu kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami persilahkan Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa dan memberi doa berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengar dan kami terima. Kiranya firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi remah di dalam setiap kehidupan kami, agar kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang bijak, yang selalu mengandalkan hidup kami hanya kepadamu saja, dan kami boleh menyerahkan sepenuhnya tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu, dan kami boleh mentaati segala perintah firman-Mu Bapa, supaya kami semua boleh terhindar dari segala perkara yang tidak kami inginkan ya Bapa. Berkatilah Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran di dalam menyampaikan firman Engkau. Berkati juga hamba-Mu yang sudah pimpin pujian. Juga Tuhan akan pakai untuk Tuhan memuliakan Engkau Tuhan, untuk selalu membawa umat-Mu masuk ke dalam hadirat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Berkati juga, oh Tuhan, pemusik. Berkati juga anak-Mu yang melayani LCD. Ya Tuhan, Engkau mau pakai anak muda-Mu ini Tuhan, boleh menjadi generasi penerus di dalam gereja-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan studi mereka, berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan Tuhan semua umat-Mu dalam tangan-Mu. Mereka saat ini yang oh Tuhan berulang tahun, Tuhan akan terus memberkati hidupnya, Tuhan akan pakai hidupnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati Tuhan rumah tangga umat-Mu masing-masing ya. Berkati juga pekerjaan umat-Mu, berkati anak-anak mereka dalam studinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi keluarga yang saat ini dalam keadaan duka, untuk keluarga dari almarhumah Ibu Pri Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau mau tolong kepada Bapa dan anak ini Tuhan. Engkau Tuhan akan selalu ada baginya dan menyertai, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan iman untuk selalu mengiring kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau mau tolong juga bagi lainnya yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, Engkau mau lawat mereka satu persatu. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sehatkan mereka, supaya mereka boleh lagi Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar bila mana kami akan kembali ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan Engkau akan menyertai dalam perjalanan Tuhan kami, Tuhan, sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah Tuhan berkat doa berkat ini, dan Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Sekarang kita bersama-sama menerima berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan memberkati.